Walaupun beliau kesana nggak ada masalah, kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok termasuk Pak Anies. Sudah menjawab sebagai pertemanan tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Oke. Kalau mau jujur ya, ini di antara calon ini sebenarnya sedang berebut bagaimana pemilih Anies. Kalau Ahok ya saya kira memang pemilihnya nggak mungkin ke tempat yang lain ya. Salam dari kami Jakarta. Jakarta memanggil Anies Baswedan. Jakarta butuh Pak Anies. Jakarta mendukung Anies Baswedan. Kami muak, kami butuh perubahan untuk Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta. Jakarta memerlukan Pak Anies. Jakarta cinta Pak Anies Baswedan. Jakarta tanpa Pak Anies. Jakarta tanpa Pak Anies Baswedan. Bahwa ini banyak yang mau Anies untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Kenapa? Karena kalau misalkan Jakarta ini kan seperti akuarium ya. Orang bisa melihat dan banyak media menyoroti dan lain-lain. Termasuk kalau yang gue heran PSI nggak pernah nyorotin lagi sekarang. Karena misalkan kalau jadi siapapun yang jadi gubernur Jakarta itu berpotensi maju sebagai calon presiden 2029. Makanya PKS sendiri kan nggak punya kader kan, siapa memajukan siapa begitu kan untuk jadi capres. Makanya kalau misalkan Anies jadi di situ bisa maju untuk Pilpres 2029 begitu Kak. Jakarta ya, saya ke Jakarta kalau nggak ada Pak Anies. Pak, iya. Senang saya Tejo, Saya tugas saya selesai. jangan tinggalkan dulu. Aku perpanjang, aku lapor sama Presiden Jokowi. Nggak boleh, habis masa jabatannya. Jangan ya, sayang ya, pimpinan bagus ya. Terima kasih. Ya. Tolong fotoin saya sama Om Jen berdua. Kenapa pengen Pak Anies kembali lagi di Jakarta? Wah, dia berhasil memimpin DKI. Sebegitu banyak penghargaan sudah dia berikan, award sudah banyak, sudah pantas dia kembali untuk memimpin daerah khusus Jakarta untuk periode selanjutnya. Kami memohon kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk kembali memimpin DKI untuk periode selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan jangan ditanya. Pokoknya banyak warga dari daerah, khususnya saya warga dari Padang, daerah Padang itu saudara-saudara saya, dan sampai saat ini masih ada di Jakarta. Dia membuktikan kinerja Pak Anies 5 tahun kemarin, yaitu dia di HI, dia lihat jalannya yang berubah, dia lihat transportasi yang berubah, dia lihat kampung-kampung yang dibangun, Kampung Bayam, Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Akuarium, Kampung Tumbuh Cakung, dan juga banyak juga tempat-tempat yang taman bermain yang beliau buat, dan juga paling keren itu adalah sepak bola, dan sepak bola itu adalah yang paling terbaik. Itu putra terbaik di Indonesia yang membuat, dan juga lapangan-lapangan bola untuk anak-anak di setiap tingkat kecamatan. Itu juga standar FIFA, dan itu cukup keren kalau bagi saya di DKI Jakarta. Di daerah provinsi lain belum ada, dan itu kita buktikan di Jakarta 5 tahun kemarin sungguh sangat berubah gitu. Terima kasih. Itu kan ini Pak RT, beliau kan udah diangkat jadi tokoh nasional ini. Ya. Kalau beliau dimajukan lagi jadi gubernur Jakarta apa enggak? Gimana gitu? Jadi jangan mindsetnya itu turun ya dari capres jadi cagup gitu. Jadi bukan begitu pandangannya, tapi pandangannya adalah pandangan menuju perubahan tadi. Kemarin kita berhenti nih 2022, 2023, 2024. Gubernurnya kemana di DKI Jakarta nih? Gitu kan? Gitu pertanyaannya kemana kan 2 tahun ini gitu. Jadi karena beliau PJ mungkin saya juga nggak ngerti tugasnya PJ apaan, tapi nggak ada perubahannya di Jakarta tuh. Kita pengen berubah dari 2024 ke 2029 menuju Jakarta yang terbaik. Oke. Karena berarti kan sebenarnya tokoh nasional Pak Anies kan sebelum menjadi gubernur kan juga sebenarnya udah tokoh nasional. Siap, kan? Ya menteri kan kalau salah dia. Iya, sebenarnya udah tokoh nasional juga. Iya kalau saya mah nggak terlalu inilah, jangan sosok munafik bahasanya yang
mereka bilang kok jadi turun jabatan jadi gubernur lagi, enggak. Kita kan melihat manusianya. Yang penting kan memanusiakan manusia gitu kan. Menjadikan DKI Jakarta atau apa sekarang kan DKJ itu ya kita lihat aja nanti perubahannya kan gitu. Happy birthday buat Pak Anies, saya Mama Asa. Boleh. Semoga Pak Anies sehat selalu, panjang umur, sukses ke depannya. Amin. Yuk teman-teman. Bang Fikri. Terima kasih. Happy birthday, Milad. Ini suaranya bisa kejauhan. Aman. Aman. Apa kabar semua? Luar biasa. Sekolahnya di mana dia? Selamat hafal ya. Siap. Foto di mana ini? Oh, di situ ini ya. Apa? AI. Siap. Oke. Pak Anies untuk acara hari ini. Jadi sebenarnya Warga kota Jakarta Pusat meminta kepada Bapak Anies Baswedan kembali menjadi gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029. Bertempat di gedung kawasan Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sejumlah 51 orang lebih warga kota Jakarta Pusat yang terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan Senen, Kecamatan Gambir, Tanah Cempaka Putih, Kecamatan Tua Baru, Kecamatan Beteng, Sausa, Kemayoran. Oh, dari Purwakarta nih, Bu. Dari jam berapa di sini, Bu? Kami tetap ada di barisan Pak Anies untuk perubahan perjuangan. Semangat Pak Anies, sehat selalu. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu, tantangan khusus para jawara untuk maju pemilihan pilkada atau DKI sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi saya mengharapkan atas aspirasi dan keinginan khusus masyarakat Betawi yang ingin sekali agar Pak Anies maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Takbir! Ngomongnya harus gimana ya? Saya butuh Pak Anies, kami butuh Pak Anies. Saat pemimpin yang mau melakukan perubahan. Jadi gini loh, nggak usah jauh-jauh nanti untuk presiden atau apa. Hari ini aja, pada saat kami sudah tidak punya pemimpin, program yang harusnya berjalan itu tidak berjalan sama sekali. Ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ganti pemimpin, ganti aturan. Kami ini kayak hidupnya setengah-setengah kalau sekarang. Kami heran gitu loh. Kami punya anggota dewan, yang mana nggak ada gitu kan. Yang awal kami tuh nggak ada sama sekali. Jadi kami berpikir, Pak Anies harus jadi. Setidaknya akuarium bisa hidup, bisa jalan. Dan kampung-kampung lain juga nggak hilang dengan sendirinya. Khususnya untuk DKI, dari jajak pendapat maupun diskusi-diskusi masyarakat, khususnya kaum Kristiani, kita mendapat satu kesimpulan bahwa yang layak untuk pemimpin
DKI ke depan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Ada Bu Anies insya Allah sabar, nanti akan datang waktunya perubahan. Ya, akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali. Ya, sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, yang sabar sekarang. Yang sabar, ya. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mau jujur ya, ini di antara calon ini sebenarnya sedang berebut bagaimana pemilih Anies. Kalau Ahok ya saya kira memang pemilihnya nggak mungkin ke tempat yang lain ya. Mostly dan mayoritas pendukung dan pemilih Ahok itu pastinya ke Pram dan Rano. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang pendukung Anies, per hari ini kalau kita baca ya tentu masih cukup galau dan bingung untuk menentukan pilihan politiknya. Tidak serta-merta misalnya karena pemilih Anies kecewa dengan RK, karena RK ini satu kubu dengan orang yang mencegal Anies. Kemudian misalnya pemilih Anies ini akan ke Pram dan Rano. Tidak sesederhana itu. Karena pemilih Anies ini juga sadar betul yang hampir 5 tahun kritis, nyerang terbuka ke Anies itu adalah kawan-kawannya Pram dan kawan-kawannya Rano di PDIP di Jakarta. Sahabat Pena Ufuk, ya memang Pilkada Jakarta ini termasuk sangat unik karena Anies Baswedan walaupun sudah pasti tidak lagi maju sebagai calon gubernur Jakarta, namun mayoritas rakyat Jakarta sampai hari ini masih sangat mengharapkan Pak Anies jadi gubernur mereka. Tentu ini berangkat dari sebuah kinerja Pak Anies sehingga mendapatkan dukungan yang begitu luas dari masyarakat Jakarta. Pada periode sebelumnya, saat Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta, memang sejumlah terobosan yang dilakukan Pak Anies di Jakarta ini seketika membuat orang terpukau karena kemajuan infrastruktur di Jakarta sangat luar biasa, bahkan tidak sebatas itu. Di awal banyak provokator yang menengarai, yang mencurigai bahwa Anies akan memainkan politik identitas. Itu tidak lepas dari peristiwa Al-Maidah ayat 21 yang menyeret Pak Ahok sampai dijebloskan ke dalam penjara. Namun di dalam perjalanannya Pak Anies Baswedan justru menghenyakkan semua orang karena merangkul seluruh pemeluk agama yang menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota yang tidak gaduh, bahkan menjadi kota besar yang sangat memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi kepada sesama pemeluk agama. Termasuk juga yang membuat rakyat Jakarta meminta kembali Pak Anies maju sebagai gubernur Jakarta karena keberpihakannya sangat nyata kepada rakyat miskin yang tinggal di ibu kota. Dan memang batalnya Pak Anies ini adalah sebuah drama politik di mana diduga para elit partai politik ini memainkan politik transaksional sehingga mereka beramai-ramai mendukung bergabung di dalam Kim Plus yang mendukung Pak Ridwan Kamil. Itulah rakyat Jakarta bersuara tetap Abah Anies Baswedan.